Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini saya kedatangan sebuah laptop yang wujudnya tuh kayak gini doang. Ya, low profile lah ya, nggak ada yang istimewa. Prosesornya juga hanya pakai Intel i7 9750H aja. Masih generasi ke-9, belum 10 Gen. RAM-nya 16 GB DDR4 yang bisa di-upgrade sampai 48 GB sih. Dan storage-nya SSD 512 GB aja. Lalu trackpad-nya juga standar aja, nggak bisa dijadiin numpad misalnya, apalagi second screen. Nggak ada sistem keamanan fingerprint juga di sini. Bahkan kita nggak dikasih kamera di sini. Tapi, tahu nggak? Harga laptop ini tuh 78 juta rupiah. Yes, uang semua itu. Kok bisa ya? Oke, jadi walau desainnya terkesan ya low profile, tapi material sasis Asus StudioBook Pro 15 ini tuh berkelas karena punya sasis magnesium alloy yang ringan dan kokoh. Beratnya 2 kg aja dan ketebalannya di 18,8 mm doang. Jadi dimensinya di sini cukup ringkas untuk ukuran laptop 15 inch karena udah nano edge design atau bezel screen layarnya tuh tipis kecuali bezel bawahnya. Nah, hal ini tuh penting karena untuk line up seri StudioBook-nya dari Asus, ini adalah yang versi paling portable-nya lah. Yang paling memudahkan buat dibawa kemana-mana agar bisa dipakai kerja di mana-mana. Nah, karena laptop ini tuh didesain biar kita bisa kerja di mana-mana, jadinya walau ada jaminan dari Asus bahwa laptop ini tuh nggak bakal throttling karena kepanasan, walau digeber pada performa terbaiknya dalam waktu lama sekalipun, tapi suara berisik dari kipasnya bisa ditekan sampai di bawah 39 dB. Nah, ini kebilang silent banget. Atau kalau kata Asus sih ini library quiet. Ya, karena nggak lucu kan kalau kita harus kerja di tempat umum misalnya, tapi kipas laptop kita tuh berisik banget sampai ganggu orang-orang di sekitar kita. Jadi Asus tuh mikirin sampai ke sana men. Bikin laptop portable, tipis, ringan, powerful, dan bebas throttling. Tapi sistem pendinginnya hening banget. Mantap. Kemudian speaker laptop ini juga mantap, bisa ngeluarin suara bass yang punchy, dimensi suaranya juga terdengar luas dan berimbang. Ya, sebelum saya nyoba laptop ini, jujur saya nggak pernah ngira suara speaker laptop tuh bisa se-balance ini ya, antara bass, mid, sama treble-nya. Hanya memang volume maksimalnya terasa ya biasa aja lah. Nggak pelan juga sih, hanya ya nggak bisa dibilang berisik juga. Dan nggak lupa konektivitas Asus ProArt StudioBook Pro 15 ini juga cukup lengkap, walau masih minus port Thunderbolt. Tapi ya bukan karena sasis magnesium alloy atau sistem pendinginan yang canggih, atau bahkan juga keluaran suara speaker yang berkelas, yang bisa dijadikan pembenaran kenapa laptop ini tuh dijual seharga 78 juta rupiah. Jangan kabur dulu, karena saya punya 3 alasan lagi yang mungkin bisa bikin harga 78 jutaan tuh masuk akal. Mungkin. Nah, alasan pertama adalah semua seri StudioBook-nya Asus tuh udah dioptimalkan secara khusus agar bisa berjalan dengan sangat ringan, stabil, dan efisien ketika menjalankan software-software kreativitas dari Adobe, Autodesk, Dassault Systèmes, dan PTC. Jadi, dipastikan kita bakalan dapat user experience terbaik saat bekerja dengan software-software kreativitas keluaran developer terbaik di pasaran saat ini. Mantap! Karena ya semua seri StudioBook-nya Asus tuh udah dapat ISV certification dari mereka atau Independent Software Vendor Certified. Dan buat dapat sertifikat kayak gini tuh nggak gampang dan nggak murah tentu saja. Alasan yang kedua, displaynya tuh ini mahal. Resolusinya 4K. Sekali lagi 4K ya, bukan 2K apalagi Full HD. Udah 100% Adobe RGB. Sekali lagi catat, ini 100%-nya Adobe RGB ya, bukan 100% sRGB yang banyak dibangga-banggain displaynya laptop-laptop gaming misalnya. Karena ya 100% sRGB itu hanya setara sama sekitar 70%-an Adobe RGB. Jadi kalau di sini 100%-nya Adobe RGB, nah cakupan warnanya bakalan lebih luas lagi pastinya. Jadi bedain ya, Adobe RGB sama sRGB. Oke? Udah Pantone validated juga, plus Delta I di bawah 1,5 sebagai jaminan akurasi warna yang sangat-sangat akurat. Jadi jelas untuk profesional designer atau konten kreatif lainnya, akurasi warna ini sangat-sangat krusial fungsinya. Jadi nggak bisa dikompromi lagi.
Kalau kalian misalnya iseng-iseng cari monitor eksternal yang punya spesifikasi yang ya mirip-mirip kayak gini, resolusinya 4K, 100%-nya Adobe RGB, dan punya akurasi warna yang sangat-sangat akurat kayak gini, yang luasnya 32 inch tuh harganya sampai 20 juta. Itu monitornya doang, nggak portable lagi. Yang ini portable ya monitornya. Jadi ya hati-hati juga kalau monitor StudioBook Pro 15 kita ini sampai remek. Ya siap-siap keluarin biaya servis ya at least 20 jutaan juga, ya nggak? Dan alasan ketiga kenapa laptop ini tuh nggak bisa dijual murah, biang keroknya adalah Quadro RTX 5000 Max Q. Lah, kok bisa? Oke, jadi kalau kita mau beli GPU Quadro RTX 5000 versi desktopnya di toko-toko komputer misalnya, kamu harus nyiapin budget segini men, 40 jutaan coy. GPU-nya doang. Ya, ini hanya sebagai ilustrasi aja ya, karena jelas ada perbedaan harga antara GPU versi desktop yang full size dengan versi mobile, apalagi ini tuh versi Max Q-nya yang clock speed-nya direndahkan untuk bisa dipasangkan ke laptop yang tipis dan lebih portable. Nah, pertanyaannya, kok bisa semahal itu? Emang performanya lebih bagus banget ya, selisihnya gitu? Ya, sebenarnya nggak juga sih. Kalau mau jujur, Quadro RTX 5000 Max Q ini tuh basisnya adalah GeForce RTX 2080 yang kalau versi desktopnya tuh dijual di kisaran 13-15 jutaan lah. Loh, kok kalau Quadro bisa dijual sampai 40 jutaan? Karena versi Quadro tuh bibit unggulnya GeForce 2080 yang dimodifikasi khusus biar lebih optimal pas ngejalanin software-software kreatif profesional kayak AutoCAD, Adobe, dan lain-lain. Kata kuncinya ada dua, bibit unggul dan modifikasi. Oke, jadi bibit unggul di sini tuh artinya untuk seri Quadro hanya akan ditempel chipset GPU grade yang tertinggi aja. Jadi pas proses produksi chip GPU tuh hasilnya nggak bakalan semuanya sama ya. Ada yang perfect, ada yang bagus doang, ada yang standar, ada yang di bawah standar, bahkan ada yang cacat juga. Nah, hanya chip yang perfect aja lah istilahnya ya, yang bakalan dipasang di seri Quadro ini. Karena chip kualitas tinggi tuh lebih reliable performanya, konsumsi dayanya juga paling efisien, dan heat outputnya paling minimal. Kemudian seri Quadro juga hanya dibuat sama Nvidia-nya langsung dengan kualitas material dan quality control yang tanpa kompromi. Jadi kalian nggak bakalan nemu GPU Quadro merek Asus misalnya, atau MSI, atau Zotac, apalagi ya Palit, ya Gigabyte, ya dan lain-lain lah. Kata kunci kedua, dimodifikasi biar lebih optimal saat menjalankan software-software kreatif profesional. Artinya di sini GPU shadernya dibuat lebih banyak, RAM GPU-nya juga ditambah. Jadi kalau yang versi GeForce RTX 2080 tuh rata-rata di 8 GB RAM-nya. Nah, di Quadro ini jadi 16 GB. Ini RAM GPU-nya doang loh ya, 16 GB DDR6. Dan drivernya juga beda. Kasarnya nih ya, kalau driver versi GeForce tuh lebih fokus ke speed buat ngehandle game-game 3D yang dinamis. Sedangkan driver versi Quadro tuh lebih fokus ke akurasi. Karena tujuan utama diciptakannya seri Quadro ini tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama untuk meminimalisir random errors. Yang kedua bisa dipakai buat bekerja lebih lama dan lebih reliable. Dan yang ketiga mampu melakukan kalkulasi dengan tingkat akurasi yang sangat-sangat tinggi. Oke? Jadi karena ditujukan buat fungsi yang berbeda, drivernya juga harus beda. Istilahnya ini di-repurpose lah, agar lebih cocok buat para profesional. Ngerti ya? Tapi ya para profesional juga kadang pengen main game dong ya. Ya jelas bisa main game di sini. Hanya jangan sampai beli laptop ini tuh buat dipakai main game doang. Nah itu yang salah kaprah pastinya. Ya kebetulan sebelum nyasar jadi tech reviewers di YouTube, pekerjaan saya sebelumnya adalah seorang CAD drafter di sebuah perusahaan konstruksi. Udah agak lama sih, 10 tahun yang lalu lah kurang lebih. Waktu dulu AutoCAD sama 3ds Max tuh ya software sehari-hari saya. Jadi ya laptop ini tuh bakalan jadi racun yang sangat-sangat mematikan buat kalangan-kalangan tertentu. Tapi kalangan tersebut adalah kalangan-kalangan yang sangat-sangat spesifik. Untuk yang nggak perlu GPU Quadro, menurut mereka pakai GeForce RTX 2060 aja udah dirasa cukup. Dengan spek lainnya yang kurang lebih sama dengan ini, Asus menyediakan varian StudioBook 15 yang bukan Pro, H500GV. Karena tulisan Pro-nya hilang, harganya turun drastis dari 78 juta ke 33 jutaan aja. Padahal praktis yang beda cuma GPU-nya aja nih ya. Atau buat kalian-kalian para sultan yang perlu mesin yang lebih reliable lagi dari error dan data korup,
bisa ambil Asus StudioBook Pro X W730G yang harganya di 87 jutaan. Karena di sini tuh udah menyandikan prosesor Xeon E2276M dengan 64 GB RAM yang udah bertipe Error Correcting Code atau ECC yang kebal error ya. Jadi ya silahkan kalau lebih profesional lagi, lebih pengen reliable lagi, bisa pilih yang ini. Oke, itu aja yang bisa saya share kali ini. Yang mudah-mudahan video singkat ini tetap bermanfaat, bisa menambah wawasan minimal. Thanks for watching. Sneaker out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.